yang Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini ketemu lagi ya dengan Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli ingin menyampaikan kurikulum yang ada di SDN Ploso 3. Di sini yang ingin Ibu menyampaikan adalah Ibu Sundari selaku koordinator kurikulum. Monggo Bu Sundari, dipersilakan untuk menyampaikan kurikulum yang ada di Ploso 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili selaku wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada siswa-siswi SDN Ploso 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ajaran 2020-2021 ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semuanya masih dapat berjumpa dan bertemu dalam tahun ajaran yang baru ini. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang telah naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada wali murid kelas 1 tahun ajaran baru untuk tahun ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kurikulum yang ada di SDN Ploso 3. Saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah akan berikan dan akan menerangkan tentang kurikulum yang berlaku di SDN Ploso 3. Semenjak tahun 2013 sampai sekarang, SDN Ploso 3 telah melaksanakan kurikulum 13. Pada masa-masa lalu, pembelajaran dilaksanakan secara pembelajaran di sekolahan. Namun pada tahun ajaran 2019 dan tahun 2020, setengah tahun terakhirnya mulai bulan Maret, April, Mei, kita terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga tahun ajaran akhir kemarin anakku kita terpaksa mengadakan pembelajaran dari rumah. Nah, sampai sekarang tahun ajaran 2020 dan 2021 kemungkinan pada semester tahun ini kita masih belajar dari rumah. Dalam masa-masa pembelajaran dari rumah ini, SDN Ploso 3 tetap melaksanakan kurikulum yang telah dirancang, yang telah disesuaikan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Adapun akan saya sampaikan tentang visi misi SDN Ploso 3. Pada kurikulum tertulis visi misi SDN Ploso 3 adalah tan beriman, berkarakter, peduli lingkungan, gemar membaca, berwawasan luas dalam iptek menuju era globalisasi. Adapun visi dan misi ini tertuang dalam indikator-indikator yang merupakan tolak ukur daripada pencapaian daripada visi dan misi di SDN Ploso 3. Nah, anak-anak dan ibu-ibu, inilah misi SDN Ploso 3. Selanjutnya, dalam pembelajaran di rumah, di setiap harinya pada per kelas nanti akan ada jadwal pelajaran di mana pada awalnya kita mengawali pembelajaran dari rumah itu ada kegiatan sebelum pembelajaran, di mana sebelum pembelajaran itu ada pembacaan doa, menyanyikan lagu wajib, membacakan Asmaul Husna, yang mana nanti akan dikirim link-linknya daripada Bapak Ibu guru masing-masing. Dalam pembelajaran dari rumah, di setiap kelas, jenjang kelas, terdapat tugas daripada televisi. Adapun tugas daripada pembelajaran televisi, tugas daripada kalian adalah
mencermati apa materi yang ada di pembelajaran televisi itu kalian tulis. Di situ ada pertanyaan. Nah, anak-anak, untuk pelaporannya kalian bisa memfoto daripada ketika kalian melihat televisi dan juga jawaban daripada pertanyaan yang ada di televisi itu. Selain itu juga sesuai dengan jadwal mata pelajaran, kalian mendapatkan soal dari guru kalian masing-masing. Jadi satu hari itu pembelajarannya yang pasti dari televisi dan dari Bapak Ibu guru kalian sesuai dengan jadwal yang ada di kelas masing-masing. Untuk KKM, kriteria ketuntasan minimal merupakan ukuran penilaian daripada kegiatan atau mata pelajaran kalian atau KD tuntas apa belumnya. Adapun KKM nanti akan ditentukan oleh masing-masing guru kelas. Jadi antara guru kelas 1 dengan guru kelas 2 sangat berbeda. Di sini nanti kalian bisa bertanya KKM daripada masing-masing kelasnya itu berapa. KKM itu merupakan tolak ukur apakah dalam menyelesaikan KD kalian selesai tuntas atau belum. Apabila terdapat nilai di bawah KKM, misalnya KKM yang 75, sedangkan kalian mendapatkan angka atau nilai 70, maka kalian wajib diremedi, yaitu memperbaiki nilai. Namun apabila sambil menunggu anak yang remedi, maka anak yang melalui ketuntasan di atas KKM itu juga akan diadakan pengayaan tingkat kelas 1 sampai kelas 3 mata pelajaran IPA dan IPS ya itu sudah menyatu, jadi tidak disebutkan per mata pelajarannya. 1 sampai 6 yang terpisah adalah mata pelajaran matematika. Pelajaran bahasa IPA dan IPS sudah mencakup atau masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk proses pembelajarannya kita menggunakan tematik, yaitu saintifik, dengan menggunakan 3M, menanya, mengamati, dan mencoba. Kalau dalam pembelajaran yang kelas 1 nanti seandainya ada yang bertanya mengapa tidak ada pembelajaran IPA, IPS atau bahasa Indonesia ibu-ibu. Jadi untuk kemungkinan yang baru-baru ini belum mengerti, kalau yang kelas 2 sampai ke atas sudah sangat jelas. Tematik itu meliputi pembelajaran yang dipadukan. Misalnya kita dalam menyanyikan lagu menanam jagung. Lagu menanam jagung ini bisa masuk ke dalam SBDP, menanam lagunya ya. Kemudian syairnya bisa bagaimana kita mengartikan lagu itu. Misalnya lagu itu dirubah menjadi suatu cerita. Ini masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana jagung itu termasuk makanan pokok atau tidak. Ini termasuk pelajaran IPA. Kemudian bagaimana supaya subur tanaman ini kita beri pupuk. Ini bisa termasuk dalam produksi. Disinilah namanya tematik. Jadi satu mata pelajaran bisa mencakup beberapa materi pelajaran yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran tematik. Untuk penilaiannya, kalau pada zaman dahulu ya mungkin ibu-ibu itu ada sendiri. Kalau tiap ulangan ada IPS, IPA, bahasa Indonesia. Nah di sini sekarang ini menggunakan tema 1 PB1. Misalnya di tema 1 PB1 di situ ada KD berapa. Ini terpisah-pisah ibu. Jadi KD 1 misalnya ada IPA, IPA-nya KD berapa, IPS-nya KD berapa. Nah dengan
lebih luasnya mungkin Ibu bisa bertanya ke wali kelasnya masing-masing. Karena KD-KD inilah yang harus dikerjakan anak dalam 1 semester ini. Ibu-ibu bisa bertanya atau anak-anak bisa bertanya, Bu, KD apa saja yang diajarkan pada jenjang-jenjang kelas selanjutnya? Nah, itu biasanya sudah tercakup atau termuat dalam silabus, kemudian pada prota dan promes daripada guru-guru kalian masing-masing. Jadi kalian bisa bertanya. Untuk rapotannya kita gunakan sistem online, ya, sistem online. Jadi bukan lagi nilainya tentang tematik, tapi sudah terpisah-pisah antara mata pelajaran sendiri-sendiri. Nah, ini adalah contoh rapot nanti kalian, ya. Di sini kita buka. Dalam pembelajarannya kita menggunakan tematik, namun setelah hasilnya rapotannya keluar tetap mata pelajaran. Nah, ini adalah rapotan yang akan kalian dapatkan kelak nanti kalau sudah semester 1, di mana Bapak Ibu guru ini memasukkannya secara online. Jadi nilai-nilai kalian sudah ada dalam dinas, disimpan dalam dinas, dan kemungkinan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dinas akan merekam semua yang ada yang telah diinput oleh para guru. Jadi saya mohon dalam mengerjakan setiap KD-KD tolong dimohon sangat-sangat baik, ya, karena nanti nilai ini mempengaruhi daripada kelas 6 kalian dalam menentukan kelulusan kalian. Ini tentang rapot. Bagaimana, Bu, tentang absennya? Dalam pembelajaran absen, kalian setiap hari harus mengumpulkan tugas. Disitulah Bapak dan Ibu guru bisa menilai apakah kalian mengerjakan tugas apa tidak. Dan biasanya Bapak dan Ibu guru itu menyuruh ada beberapa anak menyetor foto. Nanti kemungkinan akan digilir supaya tidak terlalu memberatkan. Misalnya ada anak absen nomor 1 sampai nomor 5 harus mengumpulkan tentang televisi. Absen nomor 6 sampai 10 harus mengerjakan di foto tentang pembelajaran tema. Anak absen nomor 15 sampai 20 pembelajaran misalnya SBDP atau menyanyi. Nah, nanti akan dapat bagian. Seandainya kalian pada hari itu tidak mengumpulkan tugas, maka kalian dianggap tidak masuk. Jadi demikian secara singkatnya penjelasan daripada saya selaku koordinator kurikulum SDN Pelosok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan semangat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bapak Ibu guru memantau kalian setiap saat. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua penjelasan dari Ibu Sundari. Nah, di sini Bu Sundari selaku koordinator. Jadi mengetahui kurikulum keadaan di sekolah sini. Mulai dari pelajaran KD, tematik. Nah, itu semua ada di sekolah sini nanti. Sudah jelas anak-anak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.